langsung saja di sini saya akan mempresentasikan terkait proses asuhan gizi terstandar dengan kasus hipertensi. Dengan nama pasien yaitu Nyai I, jenis kelamin perempuan, umur 36 tahun, dengan diagnosa hipertensi. Pada asesmen, diagnosa medis itu hipertensi dan obesitas, kemudian keluhan utamanya pusing, sakit kepala, dan cepat lelah. Riwayat penyakit sekarang hipertensi dan obesitas. Riwayat penyakit dahulu, pasien masuk dengan sesak nafas dan pusing pada tahun 2000. Pada saat itu tensi darahnya 180/100 dan dokter mendiagnosa pasien mengalami penyakit hipertensi. Sejak saat itu, pasien tahu bahwa dirinya menderita hipertensi. Kemudian riwayat penyakit keluarga, tidak ada riwayat penyakit keluarga. Screening gizi, antropometri, umur 50 tahun, berat badan 70 kg, tinggi badan 150 cm, dengan IMT berat badan per tinggi badan kuadrat, yaitu 70/150 kuadrat, atau 30 sama dengan 31,1 kg. Laboratorium tidak ada, data klinis dan fisik, KU baik, tekanan darah 150/90. Riwayat gizi sekarang tidak ada recall 24 jam. Riwayat gizi dahulu, nafsu makan baik, sering makan gorengan, diolah bersama dengan mie instan, makan tidak teratur, sering makan yang berlemak tinggi. Sosial ekonomi, pasien sudah menikah, memiliki 3 orang anak, dan bekerja karyawan swasta di sebuah perusahaan. Kemudian identifikasi masalah, hipertensi dan obesitas, pusing, sakit kepala, dan cepat lelah. Status gizi pasien yaitu obesitas. Data fisik klinis yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Riwayat gizi dahulu, nafsu makan baik, sering makan gorengan, dengan mie instan, sering makan yang berlemak tinggi. Kemudian diagnosa medis yang pertama NI 5.4 terkait penurunan kebutuhan zat gizi tertentu spesifik atau natrium yang berkaitan dengan pusing, sakit kepala, dan cepat lelah disebabkan karena tekanan darah yang tinggi ditandai dengan tekanan darah 180/100. Kemudian NB 1.4 ketidakmampuan memonitoring diri sendiri disebabkan kurangnya perbaikan kebiasaan makan yang ditandai dengan pasien suka mengonsumsi daging yang berlemak tinggi dengan menggunakan minyak dan santan kental. NB 2.3 ketidakmampuan mengatur diri sendiri yang menyebabkan jadwal makan kadang tidak teratur. Kemudian NC 3.3 berat badan lebih berkaitan dengan penyakit obesitas yang ditandai dengan status gizi lebih 31,1 kg. Kemudian intervensi terapi diet, jenis diet yaitu diet DAS, yaitu diet rendah garam atau natrium. Tujuan diet membantu menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Yang kedua, membantu mengurangi natrium pada jaringan tubuh. Syarat diet, kebutuhan energi sesuai dengan perhitungan kebutuhan normal. Yang kedua, protein 25% dari kebutuhan energi total.
lemak 15% dari kebutuhan energi total, karbohidrat 60% dari kebutuhan energi total, natrium dibatasi kurang dari 2.300 mg per hari. Cara pemberian itu secara oral dan biasa, 3 kali sehari. Untuk perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi, Nyai dengan usia 50 tahun, tinggi badan 150, berat badan 70 kg, dengan IMT 31,1 kg, menggunakan rumus berat badan ideal, yaitu tinggi badan kurang 100 kali 0,9. Hasilnya 150 kurang 100 kali 0,9 sama dengan 45 kg. Untuk perhitungan BEE dengan rumus untuk perempuan 655 tambah 9,6 kali berat badan tambah 1,7 kali tinggi badan kurang 4,7 kali umur. Nah, didapatkan hasil yaitu 655 ditambah 9,6 kali 45 tambah 1,7 kali 150 kurang 4,7 dengan usia 50. Hasilnya 655 tambah 432 tambah 255 kurang 235 dengan hasil 1107 kilokalori. Untuk TEE-nya dengan rumus BEE kali faktor aktivitas kali faktor stres, dengan hasil BEE 1107 kali untuk faktor aktivitasnya dan faktor fisik yaitu 1,2. Jadi 1107 dikali 1,2 kali 1,2 yang didapatkan hasil 1594 kilokalori. Untuk protein 15% kali TEE dibagi 4. 15% kali 1594 yang hasil TEE dibagi 4 yaitu hasilnya 59,7 kilokalori. Untuk lemak 35% kali TEE dibagi 9 dengan lemak hasilnya 61,9 kilokalori. Untuk karbohidrat 50% kali TEE dibagi 4 yaitu 199,2 kilokalori. Terapi edukasi yang pertama dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang makanan yang bisa dikonsumsi dan yang tidak bisa dikonsumsi oleh penderita hipertensi dan obesitas. Untuk sasaran pasien dan keluarga, waktu 5-10 menit, tempat rawat inap, misalnya metode dengan menggunakan metode leaflet. Materi yang dijelaskan yaitu mengenai diet rendah natrium atau DAS. Yang kedua, menjelaskan anjuran makan yang baik dikonsumsi dan tidak baik dikonsumsi. Yang terakhir, rencana monitoring evaluasi. Yang pertama, monitoring. Pengukuran antropometri dilakukan setiap awal dan akhir pemeriksaan. Hasil laboratorium setiap ada pemeriksaan. Kemudian hasil data fisik klinis dilakukan setiap hari, dan dietary atau recall dilakukan setiap hari. Kemudian evaluasi, mengukur kembali antropometri, mengecek kembali hasil laboratorium setiap ada pemeriksaan, mengecek kembali hasil data fisik klinis, kemudian kepatuhan pasien terhadap diet yang diberikan. Baiklah, itulah
presentasi materi proses asuhan gizi terstandar dari saya. Untuk kasus individu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.